الحمد لله رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Muliakan segenap alim ulama, pengurus masjid Sabilal Muqtadin, dan seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian, umat biwai ilmi ya'malu ma'budatul la tuwabalu. Beramal tanpa dasar ilmu itu ditolak. Maka harus tahu. Dan di lapangan kita lihat memang masing-masing daerah itu cara penyelenggaraan. Tetapi perbedaan itu kalau tidak pada yang pokok dan masalah. Nah, silakan sesuai dengan urut masing. Orang mengambil jenazah harus bisa menjaga air. Kecuali ilmu ini harus kita sampaikan, karena kita tidak tahu orangnya. Tapi kalau kita ceritakan keluarga tetangga, ya nggak boleh. Tapi kalau sudah ceritakan ini kan, apa nggak tahu siapa-siapa. Begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekedar pengantar singkat. Ini alat-alatnya ada, sudah ya. Jadi saya mulai dari memandikan. Tapi sebelum memandikan itu, jadi kita siapkan kain kafannya dulu. Bapak Ibu sekalian, kain kafan itu memang disunahkan berwarna putih. Kalau tidak ada warna putih, warna lain. Bahkan kalau tidak ada kain kafan pun tetap dikafani dengan barang-barang yang bisa digunakan, seperti tikar-tikaran, tikar pandan. Tikar pandan tak kantinnya, daun pisang boleh. Jadi maksudnya itu alternatif lain itu Islam itu memberikan tikar-tikaran, daun-daunan, apapun yang bisa digunakan untuk mengkafani. Kalau tidak ada warna putih, warna hitam. Yang jelas mengkafani itu bagian dari makhluk yang tadi. Harus itu soal kain. Jadi kalau hadisnya tadi sudah banyak beliau sampaikan. Nah untuk kain tadi kan dari Bukhari Muslim itu Nabi mengkafani seorang laki-laki 2 helai. Tapi hadis ini kan ketika laki-laki itu sedang melakukan tawaf ihram, sehingga yang digunakan itu kain ihramnya itu satu yang di atas, satu yang di bawah, itu dia pakai. Kemudian tidak dikembat kepalanya. Kalau dia dalam keadaan ihram atau haji, nah itu tidak dipocok, dia dibuka saja. Dan normalnya kita kalau laki-laki itu 3 lapis. Perempuan jumhur ulama menyampaikan 5 lapis. Ini tidak jadi patokan khusus, sesuaikan dengan badan si mayat. Kalau perempuan ya 5. Alasannya apa? Karena auratnya lebih banyak. Tetapi pada intinya mengkafani itu ialah jenazah itu terbungkus. Kalau tidak
ada tidak 1, 3, 5, 7 asal dia letak tepat cukup. Nah, itu adalah hukum. Dan hukum tadi berubah betul. Apalagi hal-hal yang sifatnya. Nah, untuk bagian dalam itu kalau kita mengacu Nabi itu tidak dikasih baju, kain sarung, cawat. Beliau cukup dipakai dengan 3 hal lain. Ada Rasulullah. Makanya mengacu itu kan yang penting mengkafani itu jenazah itu terbungkus. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Jamaah sekalian. Jadi kita mulai dengan mengoyak kain. Jadi mulailah kita potong kain. Soal doa silakan pakai Arab atau bahasa Indonesia. Bisa bahasa Arab. Allahumma ja'alhu apa itu? Allahumma ja'al libasahu anil karim. Atau ya Allah jadikanlah pakaian dia ini pakaian yang mulia. Nah, bahasa Indonesia saja lah. Ya Allah jadikanlah pakaian ini pakaian yang mulia, masukkan dia ke dalam surga. Ya, Allahumma ja'al libasahu, kalau perempuan libasaha. Jadi kita harus buang dulu bagian pinggir. Maka yang perlu dilakukan adalah ini dulu ya, bagian pinggir ini. Dengan doa tadi. Sudah itu tarik saja. Terus, nah, ini yang kain yang standar ya, ketikan nih kayak. Kalau yang murahan agak payah, dia akan berserabut. Itu yang kering sering terkena tangan. Jadi fungsinya ini untuk membuat ikatan. Iya, iya. Untuk ikatan itu diperkirakan saja kalau jenazah gemuk tadi kira-kira terkepat dah. Nah, kayak gitu kan, diukur aja. Ya, untuk jumlah ya ini kalau hitungan ganjil saja. Mau 5, 7 boleh juga. 9 kan? Untuk atas dan bawah agak pendek aja. Jangan diukur sama gitu. Karena dia lebih kecil nanti kan. Baik. Nah, boleh berbaring Mas. Ya kalau biasa kalau kita lah perkira-kira itu bisa, cuma kadang meleset kan. Enak kita ukur mayat kan. Ukur pakai aja. Orang sering bilang lebihkan sejengkal, ya kan? Bawah sejengkal, atas sejengkal. Nggak usah Pak, Ibu. Kalau sejengkal nanti nggak terbungkus dia. Jadi kelebihan bawah itu seberapa diperlukan. Sebab kalau sejengkal ininya besar, nggak akan sampai guys. Pasti dia kalau bahasa Jawa itu mingkup ya, kecil ya. Maka sesuaikan saja. Kalau dia besar nih berarti boleh sejengkal setengah atau 2 jengkal. Jadi sejengkal atau sejengkal setengah. Kalau beliau ini sejengkal setengah lah. Kita potong untuk 3 helai dulu. Kalau ibu-ibu tadi 5. Tarik dulu. Yang kita ukur tadi. Karena ini putus-putus. Jika doanya tadi boleh setiap potong boleh. Allahumma ja'alhu libasa, Allahumma ja'al libasahu anil karimi, Allahumma ja'alha libasahu. Dan seterusnya ya. Kemudian yang ngira-ngira cukup tidak tuh. Setelah itu kain panjang, sarung ya kata kita, sekitar sedepa ya, sarung. Kemudian baju. Tapi ini tidak mutlak ya. Tinggal sudah terbungkus saja, sudah cukup. Nah, baju segini cukup ya. Kalau ibu itu baju kurung.
Nah untuk baju nanti kalau yang nak praktis kan ini sudah terlipat kan, tinggal lipat sekali lagi, kita buat kerah lehernya sini ya. Nah, putar miring. Kalau kurang lebar, nah caranya dibuat kerah saja. Pas nanti tidak masuk, nah gitu kerahnya. Nah ada juga yang harus dijahit panjang kan, sebenarnya nggak usah. Kalau dari seberang tuh dia dikasih lengah kan, nggak pun nggak apa-apa, cukup ini cawatnya lah ya. Cawat itu dilipat begini, segini cukup nih, atau ditambah agak panjang kan. Lipat kedua, buat ikatannya. Nah ini aja cukup cawat. Sorban kalau laki-laki, kalau perempuan kerudung itu saja. Kalau laki-laki sorban, perempuan kerudung. Karena alatnya kurang nih. Baik jemaah sekalian, nah kita terkadang oranglah berduka, sudah ngoyak kain sibuk nanyo kain pandan, ya kan? Kawan kadang nggak ada kain pandan, di kota mana ada kain pandan. Untuk bentang ini sebenarnya cukup pakai ini saja, pakai kain panjang, karena nanti akan pakai ini saja untuk lapis bawah. Nah, tali tadi di atas satu, di bawah satu, bagian kaki lutut, kemudian di bagian sini ya, bokong lah ya, kemudian dada atau tangan. Nah itu. Jadi itu 2, 3, 4, 5. Terus sekali lagi sesuai kebutuhan. 7, 9 ya. Lalu kita susun kain tadi. Nah bagi bapak ibu yang sudah haji atau umroh dan kain ihramnya ada, boleh dipakai. Karena sama. Tinggal nambah saja, berarti sudah punya 2 kain. Tinggal nambah 1. Nah itu caranya. Yang ada kain ihram. Nanti kita buat kepala di sana ya. Kita agak lebar. Nah, kita buat kecil di kaki. Ya. Karena ini dibutuhkan banyak di atas. Ini cara nyusunnya. Agak sini mas. Pegang ya. Nah, kalau 5 ya sesuaikan susunannya. 5, 7 sesuaikan. Ini sudah dibentak. Ini karena sorban tadi kurang ya, kita angkat dia di atas atau kerudung. Baju tadi kerahnya tentu di depan. Setelah baju, jemaah sekalian, baru nih sarung atau kain panjang ya. Sini. Sesuaikan di mana pinggangnya kira-kira. Untuk cawat, silakan mana yang enak, mau dipasang di sini atau di tempat pemandian silakan. Gitu ya. Mana yang enak. Kita coba sini ya. Ya. Tergantung ahli waris. Mana enak aja lah. Ini ya. Nah, ini. Nah, baik. Nah, kapas sudah ada ya? Harusnya setelah ini kapas dulu yang sudah dikasih secukupnya dana itu. Secukupnya. Biasanya kan
Yang mau kita kasih itu bagian ini, jadi nggak perlu panjang. Bagian dari bokong sampai belakang. Kuncinya itu panjang ini ya. Iya. Bukan dari atas sampai ke kaki. Dari punggung sampai belakang. Iya, dari sama aja. Berarti dari sini ya. Kapasnya. Setelah sudah siap kan, nah ini kan kita beresin. Biasa kan di tengah ruangan tidak mungkin kan? Iya. Jadi polanya ambil ujung, ambil ujung, ada, terus, nah talinya. Oh gitu. Maka saya bilang tadi cukup kain ini kalau tikar pandang repot kita. Nah, baru jangan di tengah ruangan kan orang takut. Beresin aja. Oh, gitu. Nah orang kan nak tahlilan mungkin yang dari Sudah siap. pinggirkan aja ke mana kalau ada lengser taruh di lengser. Dengan diingat tadi. Iya. Kemudian dalam petunjuk memang diutamakan yang diberi wasiat. Itu pun kalau mampu. Jadi kalau wasiat tadi kan saya sampaikan mana yang tidak mampu, tidak harus dilaksanakan. Nah, kalau kita juga kadang suami tidak tahu mandikan istri, mana nak mandi. Nah segala keperluan tentu sudah disiapkan biasanya kan. Tadi sudah disampaikan tempatnya tertutup, nyaman. Kalau mau dipandu oleh anak-anaknya. Kalau dipandu 3 orang atau 4 orang dengan posisi selonjor lagi. Kalau mau pakai alat ini berarti pakai alat ini. Kalau dulu di kampung-kampung pakai batang pisang, ya kan? Nah, keperluan di belakang sudah dianggap disiapkan mulai dari air bersih secukupnya. Air bersih secukupnya. Yang kedua, air bersih bercampur dengan sabun. Sabun batangan itu. Sabun hijau, lelek. Sabun kompas ya. Itu untuk istinja nanti dia biasanya paten pakai itu. Tapi kalau mau sabun lain sih boleh, tapi memang enak pakai itu lah sabun batangan tadi. Itu sudah diiris-iris, sudah dihancurkan, sudah disatukan dengan air bersih. Perkiraan saya siapkanlah 2 bak besar. Nah itu. Satu tadi air bersih tanpa campuran, 2 air bersih sabun tanpa campuran tadi secukupnya. Kemudian siapkan air bersih bercampur dengan kepur barus yang sudah ditumbuk tadi, ya baskom kecil, mangkok pula. Kemudian air bersih bercampur dengan jeruk purut yang sudah diparut. Jeruk purut itu bisa 2 atau 3, yang satu diparut, kasih air, disaring, diperas. Ya jeruk purut itu. Jeruk purut ini fungsinya nanti bisa dipakai di awal, bisa di akhir. Di awal itu biasa untuk melepaskan persendian. Tuh. Ya, bisa juga di terakhir saja. Mana yang anulah kan? Kalau kira-kira butuh kita pakai di awal, di awal. Diulang air bersih tanpa campuran, air bersih campur sabun, air bersih barus, air bersih jeruk purut tadi. 4 macam. Ya, kemudian air bidara atau cider kalau memungkinkan. Di kotanya agak sulit cari bidara ya. Banyak. Nah, pakai kalau memungkinkan itu. Pakai ya. Itu untuk siraman. Itu udah diambil anunya. Iya, sudah kayak diambil warna hijaunya itu. Bisa disaring. Disaring juga. Daunnya gitu apa ditumbuk-tumbuk kan? Ah gitu. Dalam hadis itu dikatakan air cider, sirama dia dengan air cider itu, bidara itu. Nah itu untuk keperluan air. Kemudian siapkan sarung tangan untuk petugas pemandi. Karet. Ya, yang dipakai medis itu. Itu ada yang agak tebal itu, 5 ribuan kalau yang
Biasa itu paling 2.500 sepas. Pakai itu aja, jadi ibu-ibu nggak payah ini. Gitu ya, udah siap di kantong kan. Nah, siapkan sarung tangan, kemudian gunting, kemudian kain untuk basahan, untuk ganti anduk, kemudian kapas. Kapas itu fungsinya nanti kalau pas istinja dia dikeluar terus, ambil saja kapas, kasih sabun, masukkan ke lubang beliau. Kemudian lagi katembat. Katembat fungsinya untuk kuku-kuku. Kalau dulu kita di kampung gulung-gulung itu kan, kapas di lidi kan. Pakai katembat saja sekarang, bisa lebih mudah. Dan keperluan lain yang dibutuhkan di pemandian itu, termasuklah untuk apa namanya kalau untuk gosok apa nih? Sabun. Spon ya. Kalau ada lebihan, nah, buat aja yang kain kapan ini untuk ya untuk gosok. Kira-kira berapa dibutuhkan kan? Atas bawah kan? Itu disiapkan. Dan keperluan lain tentunya. Kemudian untuk gayung dan seterusnya. Jadi posisi ini jemaah sekalian, kalau memungkinkan menghadap kiblat. Baik, setelah jenazah sudah kita angkat, mana yang tidak berkeperluan keluarlah kan. Biasa ibu-ibu ini yang ngintip-ngintip, ya apa nak diintip kan? Gak usah, mana yang sudah ditugaskan, di dalam situ. Bagi yang imam memandikan, berdoalah, ya Allah, mudahkanlah saya dalam mengurus ini. Jauhkan daripada segala keburukan. Kemudian ini cukup ditarik di sini atau boleh juga diganti dengan kain sarung untuk menutup aurat ya. Nah, kalau tadi agak ngeri kita, agak ngeri nengok uak nih kan, pasti kita tutup begitu. Ya, mulai dengan niat itu boleh bersamaan dengan air tumpah atau di awal, ya kan? Nawaitu husla, apa niatnya? Ala hadzal mayyiti, ala hadhil mayyiti. Kalau laki-laki, perempuan, laki-laki hadzal mayyiti, perempuan hadhil mayyiti. Kalau perempuan anak-anak hadhil mayyitati tiflati. Kalau perempuan ala hadzal mayyiti tifli. Iya. Very penting Wak, dah hafal bahasa Indonesia. Aku niat memandikan jenazah laki-laki ini dan Allah. Lalu kita siram. Air bersih tanpa campuran. Jadi dari anggota kanan, dari atas nih sampai ke bawah kanan. Ya. Bacaannya sih nggak ada. Mau sholawat boleh. Bacaan itu tidak ada. Ya. Baik, setelah air bersih tadi, air jeruk tadi silakan mau di awal atau di akhir. Kalau di akhir nanti kita praktikkan juga. Setelah itu air sabun. Air sabun sama. Nah, cara menyiram memang harus ditampung gitu. Karena dia cucuran ini sakit ya. Jadi memang harus dengan lemah lembut. Harusnya sampailah rata tadi. Air sabun dulu semuanya. Setelah itu, bertugaslah tadi. Mana yang bawah, gosoklah bawah tadi. Mana yang atas, yang tengah, dan seterusnya ya sampailah ke ya ini harus ini awal. Terus ya, semua yang kepala, kaki terus sampailah ke kelek-kelek tadi. Sudah saya lah. Kalau kaku nian nggak usah dipaksa ya, patah nanti. Kalau dia meninggal sore, mandi besok tuh lah kaku pasti. Jadi semampunya. Maka kalau habis meninggal itu memang disunahkan menyenamkan itu. Ya kan? Disunahkan, senam-senamkan pada kaki. Kemudian tadi yang dibilang itu dikasih pemberat supaya ini tidak lembut. Dan seterusnya ini sudah
tergosok dengan air sabun. Dan katembat tadi sudah difungsikan di untuk gigi. Kalau dia gigi palsu permanen biarkan. Tapi kalau bisa dibuka air sabun terus, kita mau istinja, langsung istinja setelah ini. Istinja itu ini dibuka, maaf. Nah, kemudian kan maka posisi kita yang memandikan harus sebelah sini. Istinja kan tangan kiri tadi. Nawaitu istinja aminal mayyiti fardholillahi ta'ala. Nawaitu istinja ala hadil mayyitati kalau perempuan. Mayyiti tifli mayyitati tiflati. Tengok jenazahnya. Kalau memang tidak memungkinkan itu atau butuh selang boleh juga. Kalau memang wah ini pertanian kan. Baik, ini agak dinaikkan tengah dulu, kalau dibantu. Air sabun tadi yang dibutuhkan, air sabun. Terus kalau butuh bantu dengan selang. Jadi ini terus tadi ditekan sampailah keluar. Cukup kita lihat tadi. Atau kita merasakan kesan nih kan. Nah, atau yang saya katakan tadi dia ngalir terus, ya kan? Maka tadi dibutuhkan untuk kita sumbat. Atau bagi mama, ibu-ibu ya seperlunya kalau bagian depan ya. Nah, gitu. Karena jenazah tadi bermacam-macam, gitu ya. Kalau memang dibutuhkan untuk disumbat, sumbat. Setelah cukup berarti ini kita baringkan kembali. Ini ya. Terus kita siram dengan air sabun. Nah, kalau begini kan bagian depan saja yang bersih kan, maka yang belakang belum dianggap bersih. Maka jenazah kita miringkan ke sebelah kanan. Ke kiri juga boleh sih, ke kanan dulu dengan bacaan Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Ya ampunilah dia, Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Diartikan. Ini fungsinya untuk membersihkan bagian kiri belakang. Fokus bagian kiri sampai ke sini. Ya, dengan tadi air terus disiramkan. Ya, sampailah ke kelek-kelek tadi. Gosok terus. Nah, setelah selesai, maka miringkan ke sebelah kiri dengan bacaan Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Untuk membersihkan bagian kanan sebelah belakang. Yang kiri kan sudah tadi. Fokus yang sini. Tapi kita ambil ke kanan. Fungsinya untuk membersihkan dia. Dan seterusnya, kalau sudah bersih, kita telentangkan kembali dengan bacaan Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Berarti depan sudah bersih, belakang sudah bersih. Istinja tadi sudah bersih semua. Nah itu. Barulah kita bilas dengan air bersih lagi. Dan seterusnya. Baik, sudah bersih. Nah, orang sering bilang mandi 9 kan itu kan? Nah, air 9 itu ya sebenarnya yang air-air tadi saja kan. Nah, terserah urutnya di sini bagaimana kan? Saya lihat selain tempat lain tata cara. Tapi itu tidak mutlak. Karena tujuan mandi itu membersihkan dari najis. Tidak pakai air itu saja tidak apa-apa. Maka tadi yang kita siapkan air jeruk tadi kalau mau di terakhir kita siramkan dari atas ini ke bawah sama air jeruk. Tadi ada air bidara, ya kan? Sama. Hitungannya ya secukupnya lah. 3, 7 kan. Paling 2 ini ya. Nah, terakhir air kapur. Terusnya ya keluar. Nah, selesai. Lalu wudhu, apakah mesti diwudhu? Ikhtilaf soal wudhu. Kita saja kalau mandi besar
itu tidak payah wudhu kalau ini udah tidak menyentuh, karena sudah wudhu di awal. Jadi dalam hadis itu mandi yang mana lagi yang mau menghilangkan hadas, cukup dengan mandi itu. Tapi itu tadi ya, tergantung orang atau tradisi masing-masing. Kemudian baru sahadatkan. Ini kalau ada kiblat berarti pas, ya. Ini agak diangkat sedikit dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja. Sekali cukup. Baik. Lalu kita selap dengan anduk, ya. Setelah itu ini kan dibuka nih kain basah tadi kan, diganti dulu lah boleh juga. Nah, yang lain tetap di kamar mandi. Ada yang bentang di kapan kamar. Jangan diangkat dulu, kita bentang dulu. Ini terus lah ya, nanti nunggu saya. Ini terus dikeringin, baru pakai celana dulu. Tapi enaknya kita buka lah ya, biar nampak ya. Nah, untuk kapas tadi kan boleh dikasih kapas. Maluan tadi kan, ya, yang disebut si bawahi tadi kan. Nah. Cawat. Ini diikat mati ya. Gak apa-apa. Kemudian dikasih kapas pada persendian. Ya, persendian itu kan ini. Nah, ini sebenarnya nggak usah diteplokin begini, karena nanti di makam mau menyentuh di tanah. Cukup di sela-sela. Persendian ini ya. Boleh juga ini boleh kalau mencukupi. Setelah itu pasang sarungnya. Ini kapas, ya, kapas. Terusnya setelah ini kan pakai untuk baju boleh langsung begini, ya, boleh langsung begini, atau ini di sini. Nah, mana yang enak? Tanya dia berarti ya. Kalau yang pakai lengan tadi kan tinggal, ya. Kalau saya pakai ini aja lah, praktis, murah. Tapi ada yang pakai lengan kan. Jadi ya, baju sudah. Jadi dua cara, mau langsung tadi boleh, begini juga boleh. Nah, ini dulu yang lapis depan. Ah, ke kanan kiri nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia terbungkus. Jadi kan? Kemudian ini juga boleh langsung begini. Boleh. Bebas aja. Boleh begini ya, langsung dikebat. Atau alternatif kedua, ambil ujungnya, satukan, gulung ke kanan atau ke kiri sesuai kebutuhan. Terus sambil ditarik, Mas. Yang ini biar terbuka dulu. Terus kalau mau digulung, ya, kalau lipat, lipat. Kurang kan? Kaki itu ada di luar. Ya, sama. Jadi cara ngelipat tadi mana yang senang, kalau mau digulung, gulung, kalau mau itu, ya, itu pun tidak mesti mana yang kanan kiri ya. Ya lebih praktis gulung kayak gini. Nah, tinggal lihat.
Nah, tinggal kita ngurus bagian atas. Kalau mau pakai celak silahkan. Celak di sini. Ya, soal celak ini pun ikhtilaf ya, ada sebagian yang meminta kan. Supaya celak ini untuk yang ibu, dia tuh memang disunahkan pakai celak untuk tajam pandang laki-laki ini. Nah, kalau ada minyak yang kecil itu biasanya taburkan minyak, kemudian sebelum ditaburkan tulislah dulu kalimat Allah di situ. Nah, Pakai minyak wangi ini. iya, ada minyak yang kecil dulu. Nah, baru habiskan. Minyak mawar tadi ya saat begini baru ditaburkan ke seluruh ini kain ini ya. Nah ini yang tadi dibilang biasa sebelum dibungkus ada keluarga yang mau mencium, boleh tak meneteskan air mata? Iya. Boleh. Kita jangan keluar air mata. Nah orang nangis tak keluar ke mana? Yang tak boleh itu meratap. Menetes boleh, nggak apa-apa. Yang tak boleh itu seolah-olah kalau dia mati nih hidup kita nih hampa. Lalu sorban tadi atau kalau ibu-ibu kerudung ya, nah, sesuaikan saja. Ibu kan bedanya kerudung saja. Dia harus sorban begini. Nah soal lilitan ya macam mana dia enak saja. Ini karena kurang panjang, repotan ya. Pokoknya dibuat serban lah ya. Dibuat serbannya. Diledekkan di luar bawah. Iya ke sini. Karena ini pendek tadi kan. Tidak diikat. Diikat di ini boleh juga. Serban kayak ini. Bukan ikat kepala ya. Ini karena pendek tadi. Pakai dimasukkan aja ke, kalau kita kan ke kiri sebenarnya kurangnya tuh sunah ke kiri kan kayak apa nih imamah nih kan sama lah. Nah tadi yang kapas tadi boleh juga nah sebenarnya nggak payah diteplokin begini. Ini kalau mau pakai kapas silakan, nggak usah karena nanti di lahat itu ini harus tercium dengan tanah, kaki tersentuh dengan, kan posisi dia begini nanti di tangannya. Tidak? Makanya ngikatnya harus sebelah pas waktu di liang lahat ini dibuka. Kalau dia di sebelah kanan macam mana nak narik? Itu fungsinya. Gitu ya. Ini yang tadi boleh begini saja. Apa ya? Ini yang tadi dilanjutkan saja. Contoh cuman ini. Biasanya lama. Apa teh? Gitu ya. Kaki. Boleh duduk Mas. Ini diganjal yang bulat tuh. Antar. Tanah bulat tuh kan ini. Biar di bagian-bagian mana? Berapa ya dulu atau berapa? Fungsinya asal dia ada geblak saja. Untuk ngancel. Kan ini dibuka. Ujung kaki tadi kan dibuka di liang lahat nih. Ah, disentuhkan ke dinding. Ke dinding tanah tuh. Sudah itu sudah. Ini diciumkan ke tanahnya. Tangannya juga. Dulu namanya. Bantalan ya. Iya, Untuk ngancel di sini. iya supaya nggak ada. Sama kalau di dalam kotak itu udah diposisikan begini sebenarnya. Kalau di kotak itu, iya sudah dikasih tanah. Kalau di tunggal kan kotak ini, bukan kelentang begitu. Dia harus begini.
Sudah ada tanah di dalam. Iya, sudah ada tanah di dalam kotak. Gitu ya. Ya. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال